Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sangat kami hormati dan juga kami ta'zimi, dosen pengampu mata kuliah Selekta Kapita Pendidikan, yakni Bapak Ahmad Rosidi, MPDE. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang menjadi tugas saya sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang telah dibebankan oleh Bapak dosen kepada saya, yang mana tugas ini merupakan pembuatan video dari soal yang sudah ada. Yang pertama ini mengenai pertanyaan analisislah tantangan terbesar pendidikan di Indonesia pada era Sokiti 5.0, dan juga sertakan argumentasi Anda berdasarkan konsep human centered dan juga pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan ini, bahwasanya tantangan terbesar pendidikan Indonesia di era Sukiti 5.0 ini menekankan pada integrasi teknologi dan juga nilai kemanusiaan, di mana teknologi pada masa sekarang ini kadang-kadang tidak merata kepada semua sekolah, kepada semua pendidikan yang ada di bawah naungan pemerintah. Sehingga yang terjadi, pemerataan teknologi ini tidak sampai ke daerah-daerah pedalaman, ke daerah-daerah pelosok, sehingga daerah-daerah tersebut menjadi daerah yang tertinggal dari teknologi, menjadi daerah yang ketinggalan untuk menggunakan teknologi. Di samping itu juga kadang-kadang SDM guru, kualitas guru, kadang-kadang ada guru itu yang tidak paham terhadap teknologi, sehingga ketika guru tidak memiliki pemahaman terhadap teknologi, maka secara otomatis meskipun fasilitas teknologi sudah ada di sekolah itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan juga teknologi bukan sekedar alat, melainkan sarana untuk memajukan kualitas hidup manusia secara holistik, termasuk dalam bidang pendidikan. Tantangan terbesar pendidikan di Indonesia pada era ini adalah ketimbangan dalam akses dan juga pemanfaatan teknologi yang menghambat pemerataan kualitas pendidikan. Ini yang dimaksud dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terus apa argumentasinya? Yang pertama, ketimpangan digital. Banyak daerah-daerah di pelosok sana itu masih belum memiliki infrastruktur internet yang memadai, karena memang tidak terjangkau, ada di dalam sebuah daerah yang sangat terpencil, sehingga tidak bisa, kadang-kadang listrik tidak bisa masuk, apalagi internet. Apa yang terjadi? Hal ini menciptakan digital divide antara siswa di kota besar dan di daerah terpencil, hingga tidak bisa mengakses kemajuan zaman, hingga siswa yang ada di pedesaan, di pedalaman itu menjadi siswa yang tertinggal. Terus orientasi kurikulum belum sepenuhnya diselaraskan dengan kebutuhan abad 21 yang menuntut kreativitas atau kolaborasi dan juga interaksi digital.
Kadang-kadang kurikulumnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di masyarakat, sehingga tidak sejalan dengan program-program yang sudah ada. Terus dalam paradigma Islam, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia atau takdib. Bagaimana kita memanusiakan manusia, maka teknologi harus menjadi wasilah atau juga bisa disebut dengan sarana untuk memperkuat kemanusiaan, bukan menggantikannya. Maka teknologi harus dimanfaatkan. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif. Jadi tidak sepenuhnya kita menggunakan teknologi secara penuh tanpa memanfaatkan siswa yang ada di kelas. Sehingga apa? Sehingga nantinya kalau seperti itu, maka semuanya akan dikerjakan oleh teknologi. Terus memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek dan juga masalah nyata. Bagaimana siswa juga berperan penting dalam melakukan untuk memajukan dan juga melakukan pekerjaan siswa, tugas siswa yang ada di sekolah-sekolah. Terus menjadikan pendidikan lebih inklusif dan juga adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Ini soal yang pertama. Terus kami lanjut pada soal yang kedua. Ini bagaimana Anda menilai kebijakan Merdeka Belajar dari perspektif keadilan dan juga pemerataan pendidikan? Berikan contoh konkret dari implementasinya di lapangan dan juga refleksikan keefektifannya. Ini soal yang kedua. Apa penilaian terhadap kebijakan Merdeka Belajar dari perspektif keadilan dan juga pemerataan? Bahwasanya Merdeka Belajar itu merupakan kebijakan reformasi pendidikan yang bertujuan memberikan fleksibilitas kepada guru, memberi kebebasan kepada guru, sehingga guru juga berperan penting dalam menerapkan kurikulum itu, dan juga memberi kebebasan kepada siswa dalam proses pembelajaran dari perspektif keadilan dan juga pemerataan kebijakan. Ini memiliki potensi besar, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Ada banyak tantangan-tantangan meskipun guru dan juga siswa diberikan kebebasan untuk berorientasi untuk melakukan pembelajaran dengan sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Argumentasi keadilan substantif, yaitu Merdeka Belajar berupaya memberikan ruang bagi setiap anak untuk belajar sesuai potensi dan juga gaya belajar masing-masing. Terus ketimpangan implementasi. Ada di daerah perkotaan, sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan kebijakan ini. Sedangkan di daerah lain, di daerah pelosok, di daerah yang sangat terpencil, itu mengalami keterbatasan sumber daya yang menjadi hambatan besar bagi mereka. Sehingga SDM yang ada di daerah pelosok itu tidak seperti yang ada di kota. Contohnya apa? Contohnya program asesmen nasional yang menggantikan ujian nasional berfokus pada kompetensi dan juga karakter. Namun di lapangan banyak guru belum siap secara metodologis untuk mengintegrasikan asesmen ini dalam pembelajaran. Yang tadi itu karena keterbatasan SDM, kadang-kadang guru tidak menguasai teknologi, sehingga dampaknya apa? Dampaknya nantinya akan menjadi keterlambatan dalam proses pendidikan. Terus refleksi efektivitas dari sudut pandang Islam, keadilan. Keadilan itu merupakan prinsip utama dalam pendidikan. Maka Merdeka Belajar harus dijalankan dengan pendekatan afirmatif bagi kelompok marginal agar tidak memperlambat ketimpangan. Terus soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini, perubahan kurikulum selalu menjadi isu krusial dalam pendidikan. Menurut Anda,
apakah kurikulum Merdeka mampu menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21? Menurut saya, apakah bisa menjawab tantangan pada saat ini? Ya, kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan abad 21 ya. Karena memang dibuat untuk memenuhi atau untuk mengatasi tantangan pada saat ini seperti literasi digital, berpikir kritis dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Perbandingannya ya antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka dalam aspek pendekatan ya. Dalam aspek pendekatan bedanya antara kurikulum K13 kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka ini dalam bidang pendekatan fokus peran guru ya, fokus ya, pendekatan yang pertama scientific. Sedangkan kurikulum Merdeka itu berfokus berdiferensiasi. Sedangkan fokusnya kalau kurikulum K13 itu fokusnya pada pengetahuan, sedangkan kurikulum Merdeka itu fokusnya kepada kompetensi dan juga karakter. Terus peran guru ya, peran guru kalau kurikulum K13 itu transmitor, sedangkan kurikulum Merdeka itu fasilitator, memberikan fasilitas. Terus sedangkan struktur kalau kurikulum K13 itu kaku, sedangkan kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel sehingga guru bisa berperan aktif untuk lebih kreatif untuk menjalankan pembelajaran di dalam kelas. Terus keunggulannya kalau kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel dan juga mendukung pembelajaran kontekstual serta diferensiasi sesuai kebutuhan murid. Terus soal yang nomor 4 ini globalisasi dan juga digitalisasi memberikan peluang sekaligus ancaman terhadap identitas pendidikan nasional. Analisislah bagaimana pendidikan karakter dapat diperkuat dalam sistem pendidikan modern. Coba menjawab bahwasanya pendidikan karakter di tengah globalisasi dan juga digitalisasi, bahwasanya globalisasi ini membawa nilai-nilai universal, sedangkan digitalisasi ini mempercepat penetrasi budaya luar. Ini dapat mengikis identitas budaya dan juga nilai lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Apa ancamannya? Ancamannya yang pertama, penurunan etika digital. Yang kedua, konsumerisme dan juga individualisme yang bertentangan dengan nilai gotong royong dan juga spiritualitas. Terus strategi penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, integrasi nilai karakter dalam semua mata pelajaran. Terus yang kedua, pemanfaatan teknologi sebagai media edukasi nilai, misalnya melalui film edukasi berbasis nilai Islam. Terus pendidikan spiritual melalui pendekatan tafakkur dan juga pembiasan ibadah dan internalisasi nilai Qurani. Terus pertanyaan yang nomor 5 ini, pilih satu isu aktual pendidikan, misalnya pendidikan inklusif, ketimpangan akses, komersialisasi pendidikan dan lain-lain, lalu lakukan analisis mendalam terhadap akar masalah dan juga tawarkan solusi konkret berbasis pendekatan pedagogis. Ini soal yang nomor 5, bahwasanya isu aktual atau ketimpangan akses pendidikan. Apa akar masalahnya? Akar masalahnya distribusi anggaran tidak merata, sehingga yang terjadi menyebabkan daerah tertinggal, kekurangan fasilitas dan juga tenaga pengajar. Terus yang kedua, akar masalahnya bias kota dalam
perumusan kebijakan pendidikan, juga minimnya pendekatan pedagogis berbasis lokalitas. Analisis. Terus ketimpangan akses pendidikan berdampak pada generasi terpinggirkan yang tidak memiliki kesempatan berkembang secara optimal. Dari pendekatan Islam ini bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin yang menghendaki kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia. Solusinya dengan cara desentralisasi kurikulum, dengan cara memberi ruang bagi sekolah di daerah untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal. Terus penguatan pendidikan berbasis masyarakat dengan cara memberdayakan tokoh agama dan juga masyarakat lokal sebagai edukasi. Terus yang ketiga, digitalisasi inklusif, yaitu pemerintah perlu mengembangkan platform pembelajaran daring yang bisa diakses tanpa internet kuat seperti melalui radio atau aplikasi offline. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.